Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bertemu dengan sahabat Namo Sohib, seorang ulama di sini kan. Apa kabar Bib? Enggak, sehat. Alhamdulillah, bertemu dengan Habib Rahman. Kalau dulu panggilannya Aib ya, Ya. tapi sekarang kita dipanggil Habib dulu ya. Iya, ya Habib Ali. Habib. Habib kampung. Oh, Habib kampung. Sehat mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah ini ada Abah, nah. Abah masih sehat Abah. Abah masih sehat. Oh, Abah. Alhamdulillah, amin. Bah, doa ini bah, doa Ali bah. Amin, ya Allah. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Beliau ini Amin. orang tuanya Aib. Ini bagikan untuk juga ini. Ketua beliau. Ya. Kenal dulu. Iya. Oh, dah. Jip, pesan dan pesan Jip. Para pemirsa dimanapun saja berada, kita dengar pesan-pesan dari beliau ini, ahli majelis ini. Pesan apa kira-kira? Ya tentang dunia ini, rajin apa, rajin berselawat apa. Untuk paling penting. Kuat dikit, kuat dikit baru. Yang paling penting Kecuali sekarang pakai ini, ini, terus ya. amalan yang paling mudah diterima salawat. Selawat ya. Salawat paling penting. Apapun amalan yang kita lakukan, kuncinya untuk dapat sampai ke Allah hanya melalui Rasulullah. Salawat. Oh itu ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dimanapun saja berada, nanti kita dengar pesan dari beliau. Ya. Kira-kira amalan untuk sekarang ini, Jip, apa amalan yang bagus kan? Untuk keadaan sekarang ini yang dunianya memang luar biasa, fitnah-fitnahnya yang memang luar biasa. Hanya amalan Bah, sini salawat. pada apa bah? Situ bah. Sini bah, sini bah. Hanya amalan Sini, Bah. salawat. Sini pada apa bah? Lagi aku nyuruh baju ngomong apa? Ya, terus amalan? Salawat. Salawat ya? Bukan berarti yang amalan lain itu kita tinggalkan. Kuncinya sholat 5 waktu, jangan tinggal sama baca salawat. Oh selawat ya. Terus kan kita ini kan kadang di masyarakat kan kata-kata selawat itu kan banyak sekarang kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat baik. yang paling Nah maksudku yang mudah. Yang paling mudah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat yang ada di sholat yang kita lakukan selama 5 waktu. Iya iya iya. Nah itu salawatnya sudah paling lengkap. Oh alhamdulillah. Nah itu Iya, maksudnya. iya, Yang kita kan iya. kadang-kadang ada Iya. pertanyaan kan di majelis kan. Oh, selawat yang mana? Kan banyak sekarang Allahumma sholli Allah. Nggak banyak kan. Banyak salawat yang paling yang lengkap itu salawat yang ada di sholat. Oh sholat ya. Nah, di sholat 5 waktu. Lalu kalau kita tinggalkan sholat berarti tinggal ke salawat. Ya. Nah, salawat hari-hari ya ditambahi sambil duduk, sambil jalan, sambil tiduran. Itu ya. Salawat yang kita tinggalkan. Bah, ini bah. Abang pesan untuk kami nih bah. Kira-kira bah. Di samping kita bersalawat, Ya, bah. kita dianjurkan Allah, dianjurkan aulia-aulia bahwa kita ini harus beriman, bertakwa. Iya iya iya. Ya. Lalu kita banyak-banyak bersedekah. Sedekah itu tidak terbatas dan jangan dipilih-pilih. Ada yang datang, yang minta, kasih baik. Oh, itu bah ya. Tidak usah dipilih itu orang Ya gagal, udah sananya ya. orang kuat, orang biasa. Tidak usah dipilih. Pokoknya siapa yang datang minta sama kita, kita kasih. Mereka minta itu tidak lebih dari 10.000. Pokoknya dia nada ke tangan, dia minta. Kita ngasihkan 2.000, 3.000. Oh, artinya 5.000. jangan nak nunggu banyak duitnya kan. Tidak. Dadakan langsung. Ya, itu satu perbuatan pribadi seseorang untuk kita bersedekah, kita beriman. Jip, sila Jip. Dan kita itu harus Ajib, banyak-banyak bersyukur pada Allah. nah itu Karena penting. syukur pada Allah itu segala yang ada pada diri kita ini adalah ciptaannya. Allahu Akbar. Nah, iya. Kalau kita disakit ke kaki, di kuku sudah kita merasa sakit, tidak bisa jalan, tidak bisa ngantor, tidak bisa kerja, tidak bisa mencari rezeki. Iya iya iya. Sakit gigi begitu juga. Belum seluruh badan ini semuanya adalah ciptaan yang Maha Kuasa Allah. Apabila ditarik satu nikmat, kita merasa kurang, tidak bisa berkutik, tidak bisa bekerja. Nah disinilah
pentingnya kita banyak-banyak syukur itu karena diberi Allah bisa makan. Allah. Ada orang yang tidak bisa makan. Iya, iya, iya. Ada tidak bisa minum, terguling pakai infus. Iya. Ada yang tidak masuk infus. Allah. Lagi infus tidak masuk lagi. Tidak masuk lagi. Nah, mana itu? Siapa yang gerak ke kita nih? Bukan manusia, tapi ada yang Allah, ya. ada yang kita sembah, ada yang kita panut, ada kita tahu bahwa siapa yang menjadi ke kita ini adalah yang maha kuasa Allah. Bukan kita ini saja pribadi, semuanya hablum minas, hubungan sesama manusia. Jadi kita sesama manusia kasih berkasihan, apalagi orang-orang muslim. Itu tidak boleh kita saling bermusuhan, bercaci maki, malah saling memberitahu yang terbaik yang diridhoi Allah dan Rasul. Kita banyak terima kasih kepada Rasul, terima kasih pada sahabat, terima kasih pada tabi'in, terima kasih pada ulama, terima kasih pada ustaz-ustaz. Kalau tidak ada mereka, tidak sampai. Tidak sampai ya. Nah ini dijadikan, ada yang menjadikan, bukan maunya kita. Yang menjadikan ini adalah Allah. Jadikannya Nabi, diutusnya Nabi untuk manusia, dijadikannya yang tidak mengerti apa-apa, dikasihnya makan, dikasihnya minum, dikasihnya segala macam di muka bumi, disediakannya yang tidak terbatas pada makhluk. Nah diberinya akal untuk diolah. Nah diolah itu dengan olah yang baik yang diridhoi Allah dan Rasul. Nah dari sesuatu yang diberikan pada Rasul itu, berinya kita pelajaran, berinya kita kitab, kita ilmu dari ustaz, dari tabi'in, sampailah kita. Kenapa kita tidak bersyukur? Coba mereka tidak ada, kita nak bersyukur sama siapa? Tak kata yang kita minta syukur pada mereka, pada Allah. Allah yang atur, yang memberi pada Nabi, pada tabi'in, pada aulia, pada ustaz-ustaz. Jangan benci ya. Jangan benci kita dengan ulama. membenci ustaz, membenci guru-guru kita. Kalau tidak ada mereka, seperti kita sekolah masih kecil, kalau tidak ada guru kita tidak bisa belajar, tidak bisa ada ilmu. Maka kita berterima kasih sama guru, guru terima kasih guru, guru terima kasih ustaz, ustaz terus sampai ke atas, sampai ke atas pada Allah. Makanya syukur, wa in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi la syadid. Maka kita iman dan syukur itu harus jaga betul-betul. Jadikan orang bilang kita orang bodoh, biarlah dia tidak nolong kita. Ya. Dia pacak ngomong baik, tapi dia nolong tidak. Apa baik nolong materi, apa nolong segala-galanya, tidak ada. Cuman kita karena kita baik dengan dia, karena ada sesuatu urusan dunia. Nah urusan dunia ini sifatnya sementara. Ini hari 2 bulan atau 3 bulan, 100 tahun dia mati, habis putus. Ya. Tapi kalau dengan ustaz, dengan ulama, dengan apa, seumur hidup sampai dibawa mati. Ya kira-kira itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua, jadi orang yang beriman dan bertakwa, dan kita dimasukkan Allah dalam surga dan meninggal dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun saja berada, tempat terasa, inilah dari kami sekolah dari kecil dapat bimbingan dari beliau sampailah sekarang lah sebesar ini. Nah, lah gede badannya. Masih ketemu beliau, dipanjangkan umur sehingga bertemu juga dapat wejangan-wejangan. Alhamdulillah umur saya sekarang masuk 80 tahun. 80 tahun. Saya makan alhamdulillah, mudah-mudahan dijaga Allah. Amin. Yang halal, yang baik, ibadat jalan terus, sedekah jalan. Jalan ya. Nah, ini sedekah itu satu perbuatan yang sangat baik untuk diri kita baik dan menyangkut orang lain. Iman kita jaga, sedekah kita jaga, bertakwa pada Allah. Insya Allah kita sudah usaha apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Itu pun belum full, mungkin sebagian kecil, tapi minta diterima, minta ridhonya supaya kita jadi orang-orang yang diridhoi Allah dan Rasul. Tujuan pokok hidup semuanya bakal mati. Mati kita ini setiap orang umur 50, 30, tidak tentu. Jadi umur abang sekarang berapa, masuk Bang? 80 lebih. 80 lebih. Anak jadi saya sudah 7 sudah 23, mau 25, mau 25. Jadi mau. kalau dulu ibu meninggal umur berapa? Ibu meninggal kira-kira umur 60-an Jadi kira-kira. aku nih dulu masih sekolah, sering bertemu dengan ibu ini kan. Sering ke rumah, makan di rumah. Oh, luar Dan biasa. sejarahnya, sejarah yang baik-baik. Tidak ada apa-apanya, hasilnya baik terus. Alhamdulillah baik ya. Tapi kalau kita jahat, mungkin satu hari selesai. Alhamdulillah para pemirsa dimanapun saja berada, tanpa disadari aku bersama beliau dapat wejangan-wejangan. Mungkin mudah-mudahan
omongan ini sampaian Abah ini bukan sekedar untuk diriku baik, tapi untuk seluruh para yang nonton Ya. YouTube ini. Yang penting hidup itu beramal soleh. Soleh. Beramal soleh itu menurut perintah Allah dan Rasul. Disuruh kita sholat, disuruh kita pergi haji, Pergi haji. disuruh kita bersedekah, sedekah. Nah, ini perbuatan rukun Islam itu ada 5. Jadi kalau kita jalankan semuanya, mudah-mudahan kita jalankan dan tidak dicampur baur dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Baru kita diterima. Kita sekolah, mau sekolah. Kalau kita suka ngepek, hasil ngepek pas dites tidak bisa. Tidak bisa ya. Jadi kalau kita tidak ngepek, kita belajar, itulah namanya orang yang baik dan jujur. Hasilnya insya Allah sampai mati. Allah Akbar. Sampai mati. Tapi kalau kita berbuat di dunia sudah tidak baik, enak di dunia, keluarga kita ajak tidak enak. Tapi kalau kita berbaik di dunia, kita keluarga kita ajak enak. Ya, Selamat sama sekali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Jadi saya ini memang sengaja mampir di tempat toko barokah ini karena kesibukan saya berada di Lubuk Linggau dan abahnya ada di Kota Palembang. Jadi kalau tidak dikejar ke sini, tidak ketemu. Iya. Walaupun dimanapun yang penting dakwah berjalan, Mbak. Iya. Ini fatwa tetap berjalan. Iya. Iya. Nah, duduk di majelis sama abah, kena kesibukan. Iya, sekarang kita majelis yang tinggal, lalu kita harus banyak-banyak sabar karena hidup manusia tidak terlepas daripada ujian, imtihan. Jadi kalau ini Pak yang Habib Soleh Malang sering mampir Palembang, Pak Abah Habib ya? Soleh tahun sudah hampir 2 tahun ini tidak ke Palembang karena dia sakit. Oh sakit ya? Sakitnya itu sangat parah, bukan sakit kaki, bukan sakit tangan, tapi sakit di otak karena banyak berpikir, ya banyak Allah. nulis. Alhamdulillah sekarang sudah hampir sempurna. Berbaik ya? Hampir baik, sudah hadir dalam majelis taklimnya, sudah ngajar sedikit-sedikit. Anak kangen tapi anak tidak bisa pergi ke sana. Faktornya ke satu, faktor umur. Kedua faktor ongkos. Suasana ini ya. Yang Nah, ketiganya prokes ya. faktor suasana. Yang keempatnya faktor meninggalkan keluarga agak berat. Kangennya bukan main, kepengen ziarah. Sebab di Jawa itu banyak aulia-aulia yang dikasih Allah, kelebihan-kelebihan. Kita datang, kita orang awam, mendapat ikut payung mereka saja. Kita Allah tidak Allah. bisa apa-apa, tapi ikut berpayung supaya tidak kena hujan, tidak kena balak. Ya. Nah, jadi Jadi kita para hadir. pemirsa, Habib Soleh yang dimaksud oleh beliau adalah Habib Soleh Malang ya, yang kalau ke Palembang pasti dijamu oleh beliau, di rumah tidur. beliau, di majelis tidur di rumah beliau. Habib Soleh itu adalah menantu dari Habib Abdullah bin Faqih. Abdullah bin Abdul Fatih Darul Hadis. Darul Hadis Malang. Ya. Tapi dikabarkan dia dalam keadaan sakit kemarin, sampai sekarang sudah mulai sembuh. Terima Nah, kasih Bas ya atas informasi Bang. ya terima kasih banyak sama-sama. Informasinya banyak, cuman waktu mungkin tidak Ya, mengizinkan. memungkinkan, tapi insya Allah yang jelas sedikit, tapi sudah bukan sedikit Bang. Ya. Ilmu itu banyak sudah di. Tapi ada lagi ada cerita dari Habib Taufik dari Pasuruan. Wah, Habib Topik ya. Habib Taufik itu Oh, yang orangnya sekarang ada di YouTube ya? ada Topik. terus di Ya, YouTube ya, ya. dan banyak memberikan pelajaran segala macam pelajaran di dunia untuk iya. menyelamatkan manusia dari hal-hal yang tidak baik. Dia sudah menyampaikan. Jadi kalau dia ditanya oleh Allah, sudah saya sampaikan seperti Rasulullah ditanya oleh Allah, apakah kau tidak sampaikan semuanya? Ya Allah sudah disampaikan. sampaikan. Waktu haji wada apa haji apa kan? Ya. Sudah disampaikan. Jadi Nabi sudah lepas tanggung jawab. Allahu Akbar. Sudah disampaikan. Ya. Kalau belum disampaikan repot. Nah, jadi membuka kalimat-kalimat bahasa-bahasa nasihat sangat baik, sangat baik. Ada beberapa cerita, tapi kalau ada izin waktu untuk menceritakan, Tidak apa-apa bisa. Bang. Tidak Nah, apa-apa. cerita yang Biar ada pertama. terganggu jauh, tidak ada jam Ya, salat. Ini kan cerita yang pertama bahwa itu ada satu habaib namanya ana lupa apa bin Hadi apa. Ini orang wali Allah kutub luar biasa hebatnya. Dan kiai ini gurunya Ustadz Taufik. Karena yang bercerita ini Ustadz Taufik. Masa Taufik. Ustadz yang hebat yang apa kalau dia cerita tidak baik? Iya, Kan iya, dosa. iya. Ceritanya baik dan kiraan anak bahwa Ustadz ini keceplosan. Tidak pernah ngomong itu keceplosan. Keceplosannya karena dia pernah belajar sama Habib ini. Nah, Habib ini jadi waktu dia ngajar Ustadz Taufik dan rombongan mengatakan ya Habib Taufik,
Kemana orang-orang yang akan belajar majelis taklim? Kok sedikit katanya manusia. Iya. Habib Taufik, kemana manusia? Awas, manusia, awas, manusia. Kemana? Kok sedikit? Habib Taufik bingung. Bagaimana maksud Habib? Iya, manusia yang belajar sama saya ini sedikit. Pada rami Kemana? tadi, pada rami ba ya, Bang? Yo, kemana nih orang? Tidak ada, sedikit sekali. Loh, yang ada siapa? Nah, itulah yang ada makhluk-makhluk yang halus. Loh, iya. Namanya itu ya kalau kita sebut tentang jin. Jin yang hadir. Jadi jin itu banyak datang, dia hadir, dia belajar agama, lalu mereka kehidupannya seperti manusia. Dia berdagang, dia beranak, dia makan, dia minum, hanya frekuensinya tidak sama, maka Allah tidak menyamakan dengan makhluk manusia. Iya. Kalau disamakan malaikat, manusia, jin sama, makan beras, tidak cukup. Malaikat makannya lain, tidak berdosa, tidak berbuat maksiat. Jin tadi dia berdosa, makanannya masak segala macam. Nah, ada jin kafir, ada jin Islam. Nah, jin Islam tadi yang belajar, alhamdulillah ngikuti kita. Pas terjadi ada permasalahan dengan Habib Taufik dan gurunya tadi yang wali Allah tadi Habib itu, bahwa di luar daripada majelis ini ada murid dari Habib tadi, kebetulan dia dalam berhalwat atau di luar, tahu-tahu di dekat dia ada ular. Ular ini tadi oleh Habib langsung dipukul. Kenapa kau datang masuk sini? Tidak boleh hukumnya. Dibunuh oleh Habib tadi. Matilah ular tadi. Nah, di dalam ular itu mati, bahwa ular itu adalah bukannya ular beneran. rupanya jelmaan daripada jin. Oh, jelmaan jin ya. Anak daripada guru, bapaknya yang pernah belajar dengan Habib dan sama-sama belajar. Nah, pelajaran itu dia mendengar dalam Al-Quran disebutkan bahwa kata Rasulullah ada binatang-binatang yang luar biasa jahatnya, yang tidak baik. Di antaranya ular, kalajengking, anjing, sudah itu tikus atau cecek atau yang lain-lainnya. Nah, ini ular datang di tempat yang tidak mungkin terjadi. Kok bisa terjadi? Kenapa terjadi? Memang dijadikan Allah untuk orang yang istimewa. Tidak semua orang dapat yang begitu. Allahu Akbar. Orang biasa tidak dapat ujian. Ini contoh itibar untuk umat manusia. Iya. Jadi dijadikan pada orang yang punya nama. Nah, jadi kepala jin tadi itu marah. Kenapa kau bunuh anak aku? Aku tidak bunuh anak kau. Iya. Lah, saya lihat kau bunuh ular. Ya, aku bunuh ular, tapi aku tidak bunuh jin, tidak bunuh manusia. Ujung-ujungnya cerita itu kata Habib Taufik bahwa sehingga orang ini, orang alim ini juga dibawa ke alam jin. Kapan dibawa ke alam jin, maka disidangkan ramai-ramai orang, banyak berteriak, jin-jin banyak teriak, itu harus bunuh tuh manusia, bunuh manusia. Nah, kalau tidak begitu kita bawa ke pengadilan jin. Setelah ada di pengadilan jin, didengarkan oleh hakim, apakah betul kau membunuh? Tidak, saya tidak membunuh. Apakah kau membunuh manusia? Tidak. Membunuh jin? Tidak. Kau ada membunuh apa? Saya membunuh ular. Ular itu datang ke tempat saya yang tidak masuk di akal, tempatnya tidak mungkin ular masuk. Dan saya tahu dan belajar sama Habib bahwa Rasulullah berkata dalam Al-Quran, dan bapaknya Bapak Budak juga tahu bahwa dalam surat jin itu ada urusan dengan jin dan binatang-binatang. Binatang mana? Binatang yang keterlaluan kepada manusia. Kenapa binatang keterlaluan? Karena manusia itu dijadikan Allah itu makhluk yang paling mulia di muka bumi. Istimewa. Malaikat kalah, setan kalah, jin kalah. Manusia yang paling mulia. Maka setan tidak mau dia sujud pada manusia karena dia ngasah dirinya dari api, bukan daripada dia dari yang diciptakan Allah. Sedangkan yang lain malaikat kan dari cahaya. Diperintah Allah nurut. Nah, jin tadi tidak nurut, maka diusirlah ke bumi. Nah, manusia dijadikan Allah ke bumi. Malaikat menanya, kenapa engkau ya Allah menciptakan manusia? Kau tidak tahu, itu urusan aku. Menjadi ke manusia itu kau tidak tahu, kakek kau tahu, kau tahu kakek. Kau tahu tak sekarang ini apa? Pensil. Tahu tak ini beras? Tahu tak ini tadi gula? Tidak tahu mereka, tapi Adam sudah tahu. Tapi Adam sudah jajari duluan turun ke bumi. Nah, jadi Nabi Adam tadi dianya tuh makhluk Allah yang diturun ke bumi adalah manusia. Nah, manusia itu dudukannya mulia, lebih mulia dari setan dan jin. Jadi kalau kita dengan setan dan jin, kita berkata dalam bahasa kita, kau itu makhluk yang dibawa aku. Kau tidak bawa aku. Manusia lebih tinggi. Tapi bukan tujuan untuk merendahkan kau.
posisi manusia lebih tinggi daripada jin dan setan. Dan aku tidak boleh diganggu, aku tidak mengganggu kamu. Kamu yang mengganggu, menciptakan ular. Iya, Ular iya, tadi iya. bukan pada tempatnya, ular ada di hutan. Di hutan. Ada di dalam, ada selokan. Iya. Kenapa ada dalam tempat halwat? Nah, hukumnya yang boleh dibunuh itulah tikus, Binatang kalajengking, iya. ular, atau yang tadi disebut tadi anjing, anjing. yang lainnya. Nah, maka daripada itu aku bunuh kau, bukan aku bunuh manusia. Hakim bunuh jin, ya. jin tadi, hakim jin dengar Cito itu, ini benar kata Iya, iya, Rasulullah. Bapaknya, ku maafkan semuanya. Dan kamu sudah selesai, tidak ada apa-apa. Dan silakan kembali ke dunia. Ke atas berarti manusia. Selamatlah manusia tadi. Ini cerita bukan bohong, cerita dari Abi Taufik sendiri. Dan orang ulama, masa ulama nak bohong? Iya, 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 iya. Tidak. Dan dia belajar sama yang itu tadi, belajar. Allah. Ya kira-kira begitulah cerita bagian. Ada lagi cerita Allah, tentang orang banyak kaya. lagi. Nanti bang, biarlah aib yang pedih bang, nah, bang. Ternyata kan bisa majelis ini rupanya. Kalau kita ini kalau tidak yakin ketika aib kan, Ali kan, kalau ngomong bisa muka majelis. Terus jauh-jauh kumpul, dengar video apa selesai urusan, kirim dengan aku, jadikan YouTube. Ini Kita pasti ini luar sebagian biasa. maaf ngomong itu bukan majelis yang lengkap, yang ahli, Ya, ya, tapi ya. sambung menyambung dari mulut ke mulut. Allah, Apa yang iyalah, ada. jelas. Kalau kedudukan itu sebagai hak kita sebagai penceramah atau pemberi nasihat, kita belum sampai ke arah Jadi sana. ini bapaknya tuh aku teringat ketika ada seorang orang tua dengan anaknya belajar ilmu ke suatu guru. Perjalanan 80 kilo naik kuda. Nah, Suatu ketika anaknya buang air besar, kemudian anaknya itu gali tanah. Ketika gali tanah diintip lah oleh abahnya, kenapa gali tanah, buang air besar. Kemudian akhirnya ditanya, ngapa kau buang air besar gali tanah? Lah, itu pelajaran dari guru kita bulan yang lalu. Katanya kalau buang air besar, jangan sembarangan, ini gali tanah. Akhirnya ujabannya kalau macam itu kita tidak jadi ke rumah guru hari ini. Jadi bang, balik lagi. Lah ngapa itu? Lah dapat ilmu satu. Cuma satu ilmu yang dia tahu li anaknya tadi. dari tanah tadi. Balik lagi dia. Ya. Kali ini lah banyak ilmu yang dapat hari ini. Kalau misalnya dimanapun saja berada, semoga jangan lupa tetap selalu mendengar atau nonton video kami ya di channel Muhammad Ali Rawas bersama Abah Umar Sahab dan Abdurrahman. Nah, Aib. Aku ini kalau manggil Habib dia marah pula kan. Padahal gelarnya seperti itulah ya. Itu Jadi panggilan sanadnya jelas Habib. bang. Jadi sanad jelas. Aku Ya. dapat ilmu dari Panggilan Abah. Habib Abah, itu ya. ada panggilan yang kita merasa mencintai, kebaikan, nah, itu. kebenaran. Bukan minta dipanggil Oh, iya, atau iya, iya. tidak ada sama sekali minta dipanggil begitu. Ini pemberian anugerah daripada Rasulullah. Itu benar. Bahwa keturunan-keturunannya, habaib-habaibnya dari Hadramut itu orang-orang yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah jadi orang baik-baik. Jadi bah kalau orang yang dekat dengan Habaib ini berarti termasuk muhibin lah ya. Muhibbin itu sangat luar biasa beruntungnya bagi orang yang muhibbin. Allah. Karena mencintai ahli bait. Pesan Nabi cinta Al-Quran dan cinta ahli bait, sunat-sunatnya. Kalau kamu tidak mencintai salah satu, jangan disayangkan agamanya nanti tidak sempurna. Ya, mudah-mudahan Ya. mungkin saya juga termasuk dari muhibin ya, Ya. kita kepada keturunan Rasulullah SAW. Itu tidak ada ruginya. Ya makasih Mbak ya. Sama-sama. Terima kasih. Kalau mau cerita lagi, ada cerita lagi. Ya. Lagi. Tapi kalau nak cerita tidak apa-apa Bang. Iya, ada cerita lagi. Cerita lagi lah juga apa-apa. Tentang masalah cerita dari Habib Taufik juga. Habib Anda Taufik juga juga, ya. mendengar dari Habib Taufik Ya. bahwa ada satu orang yang kaya raya, Kayak raya. punya rumahnya gedong tinggi 2 tingkat, 3 tingkat, tanahnya sangat besar, Ya. karyawannya sangat banyak, yang laki-laki banyak, yang perempuan pun banyak. Kulkas di rumahnya banyak 2-3, mobilnya 2-3, dia kaya, uangnya sangat banyak. Apakah itu tidak mungkin? Ya mungkin, semuanya mungkin. Itu hak Allah untuk menjadikan untuk contoh. Ya. Contoh kepada manusia yang awam, dijadikan satu cerita begini. Nah, jadi dia sekali waktu dia ini sudah harta banyak, uang banyak, semuanya ada lengkap, tidak lagi melarat hitungan akal. Hitungan akal tidak melarat, tidak susah. Ya, Tapi ya. Allah punya berkehendak bahwa dia ini tadi ada satu penyakit yang tidak dimiliki oleh orang banyak. Iya, iya. Penyakit ini susah tidur. Oh, sudah tidur. Jadi kalau sudah tidur, jadi pagi-pagi sudah keluar rumah, duduk di kursi panjang di depan di teras,
Duduk dia Enggak ngawas main ke depan. tidur-tidur. Duduk ngawas sambil kelipet. Nggak tidur. Satu saat ada orang lewat, orang yang sangat fakir, orang sangat miskin, orang yang tidak punya, pakainya compang-camping, jalan depan, di depan rumah itu ada satu pohon, agak jauh sedikit, dia lihat itu orang berhenti kecapean berhenti, jadi dia duduk, bukalah di dalam tempat dia nyimpan barang, ada satu potong roti, Iya. dimakanlah tuh roti, kenyanglah perutnya. Ada air, diminumnya air aqua itu. Lalu dia rebahan tadi dia tuh tidur. Tertidur. Kapan tidurnya? Masya Allah, tidak macamnya tidak bangun. Tapi orang yang di atas yang kaya tadi melihat itu enak orang, kenapa begitu? Wahai karyawanku, kesini kau. Kau datangi orang itu, jangan kau ganggu, tunggu sampai dia bangun. Kalau dia sudah bangun, perintahkan akan bawa ke aku. Bangunlah orang itu tadi, Pak, Bapak dipanggil bos saya atas itu. Ada perlu apa? Saya tidak ada salah, tidak ada apa-apa. Tidak tahu, saya dapat perintah. Bangun, Bapak dipanggil. Akhirnya sudah dialog lama panjang, maka orang itu mau masuk, naiklah ke atas. Bolehkah saya masuk rumah yang mewah? Saya tidak pernah masuk rumah mewah. Saya jalan di tanah, di batu, tempat becek. Iya. Akhirnya diizinkan masuk, sampai di atas ada kursinya bagus yang kita tidak mampu belinya. Iya. Orang kaya itu tadi langsung ke sana menyambut orang datang, silakan masuk. Langsung dia duduk, tidak mau naik kursi. Iya. Kenapa tidak mau naik kursi? Saya tidak pantas duduk di kursi ini. Iya. Yang pantas ini bapak-bapak ini. Tidak, sama saja. Boleh naik, duduk. Dipaksa-paksa, akhirnya duduk. Ditanyakanlah tentang masalah dia, makan, minum, tidur tadi. Enak tidur tadi. Enak makan tadi. Enak makan. Saya ini tidak enak makan, tidak bisa tidur. Jadi bagaimana obatnya? Jadi apa saya ikutin kamu? Tidak tahu. Sudah selesai panjang cerita beres, selesai. Orang itu balik dengan segala sesuatu yang diberikan, kita tidak perlu tahu. Bapak yang kayu tadi keluar rumah berlari. Ya Allah. Untuk apa hidup begini? Ya, percuma. Rumah banyak, rumah ada, mobil ada, telepon ada, Tapi tidak bisa tidur. segala apa-apa. Baru tunjuk tidak bisa tidur. Satu nikmat yang dari Allah, baru satu. Tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Sarul, Pak. Lari dia kemana? Wallahu a'lam. Ya, itu ya. Nah, habis itu ceritanya. Ya Allah, rupanya nikmat sehat ini luar biasa. Nah. Oh ya, nikmat sehat ini luar biasa. Itu nikmat Allah ini kalau ditulis, habislah air laut untuk menulis menjadi tinta dan kemudian pohon-pohon untuk jadi penanya. Ternyata tidak mampu kita menghitung nikmat itu. Bersyukurlah atas nikmat Allah. Jika bersyukur, nikmat akan ditambah. Jika kamu tidak bersyukur, akan tunggulah azab kiamat pedih. Terima kasih Bayo. Tidak syukur. Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian Terima kasih. pertemuan hari ini, mudah-mudahan berberkah dan sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Minta maaf sebelum dan sesudahnya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekali lagi saya hanya menyambung cerita, Allah. bukan bikinan saya, bukan. Alhamdulillah. Amin. Terima Terima kasih, syukran, kasiran. Yo, salim lagi, Pak. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Oh.